Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 yang bernama Anissa Awardani 2020 SA010, 2 Helin Oktavelinda 2020 SA050, 3 Rika Diah Puspitasari 2020 SA085 akan menyampaikan materi mengenai kode etik profesi akuntan Indonesia. Kode etik profesi akuntan Indonesia terdiri dari profesi akuntan IAI, profesi akuntan dalam sorotan, struktur etika IAI, dan pengawasan dan perizinan KAP. Profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan yang pendidik. Dalam arti sempit, profesi akuntan adalah lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak, dan konsultan manajemen. Profesi akuntan biasanya dianggap sebagai salah satu bidang profesi sebagai organisasi lainnya, misalnya Ikatan Dokter Indonesia. Supaya dikatakan profesi, ia harus memiliki beberapa syarat sehingga masyarakat sebagai objek dan sebagai pihak yang memerlukan profesi mempercayai hasil kerjanya. Adapun ciri profesi yang menurut Harahap tahun 1991 adalah sebagai berikut. 1. Memiliki ilmu yang ditekuninya, yaitu yang merupakan pedoman dalam melaksanakan keprofesiannya. 2. Memiliki kode etik sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku anggotanya dalam profesi itu. 3. Berhimpun dalam suatu organisasi resmi yang diakui oleh masyarakat pemerintah. 4. Keahlian dibutuhkan oleh masyarakat. 5. Bekerja bukan dengan motif komersial tetapi didasarkan kepada fungsi sebagai kepercayaan masyarakat. Persyaratan ini harus dimiliki oleh profesi akuntan sehingga berat disebut sebagai salah satu profesi. Perkembangan profesi akuntan sejalan dengan jenis jasa akuntan yang diperlukan oleh masyarakat yang makin lama semakin bertambah kompleksnya. Gelar akuntan adalah gelar profesi seorang dengan bobot yang dapat disamakan dengan bidang pekerjaannya yang lain, misalnya bidang hukum atau bidang teknik. Secara garis besar, akuntan dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Akuntan publik. Akuntan publik atau juga dikenal dengan akuntan eksternal adalah akuntan independen yang memberikan jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Mereka bekerja bebas dan umumnya mendirikan suatu kantor akuntan yang termasuk dalam kategori akuntan publik adalah akuntan yang bekerja pada kantor akuntan publik KAP dan dalam praktek sebagai seorang akuntan publik dan mendirikan kantor akuntan. Seseorang harus memperoleh izin dari Departemen Keuangan. 2. Akuntan intern. Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Akuntan intern ini disebut juga akuntan perusahaan atau akuntan manajemen. Jabatan tersebut yang dapat diduduki mulai dari staf biasa sampai dengan kepala bagian akuntansi atau direktur keuangan. Tugas mereka adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal, menyusun laporan keuangan pada pimpinan perusahaan, menyusun anggaran, penanganan masalah perpajakan, dan pemeriksaan intern. 3. Akuntan pemerintah.
Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah, misalnya di kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pengawas Keuangan atau BPK. 4. Akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi. Seseorang berhak menyandang gelar akuntan bila telah memenuhi syarat antara lain: 1. Pendidikan sarjana jurusan akuntansi dari Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi yang telah diakui menghasilkan gelar akuntan atau perguruan tinggi swasta yang berafiliasi ke salah satu perguruan tinggi yang telah berhak memberikan gelar akuntan. 2. Selain itu juga bisa mengikuti ujian nasional akuntansi atau UNAI yang diselenggarakan oleh Konsorsium Pendidikan Tinggi Ilmu Ekonomi yang didirikan dengan SK Mendikbud Republik Indonesia tahun 1976. IAI Ikatan Akuntan Indonesia yang selanjutnya disebut IAI adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia. Sebutan IAI dalam bahasa Inggris adalah Institute of Indonesia Chartered Accountants. IAI menjadi satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan Indonesia secara keseluruhan, baik yang berpraktik dengan akuntan sektor publik, akuntan sektor privat, akuntan pendidik, akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pajak, akuntan forensik, dan lainnya. IAI didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 dengan 2 tujuan, yaitu 1. Memberikan perkembangan akuntansi serta mempertinggi ilmu pendidikan akuntan, dan 2. Mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. IAI bertanggung jawab menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional atau ujian Chartered Accountant CA Indonesia, menjaga kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan, menyusun dan menetapkan kode etik, standar profesi dan standar akuntansi, menerapkan penegakan disiplin anggota, serta mengembangkan profesi akuntan Indonesia. Visi IAI menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan profesi akuntansi, manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional. Misi IAI: 1. Memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam mengembangkan manajemen bisnis dan publik berorientasi pada etika, tanggung jawab, dan lingkungan hidup. 2. Mengembangkan pengetahuan dan praktek bisnis, keuangan, atestasi, non-atestasi, dan akuntan bagi masyarakat. 3. Berpartisipasi aktif di dalam mewujudkan good governance melalui upaya yang sah dalam perspektif nasional di internasional. Maksud IAI IAI bermaksud menghimpun potensi akuntan Indonesia untuk menjadi penggerak pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan IAI bertujuan mengembangkan dan mendayagunakan potensi akuntan Indonesia sehingga terbentuk suatu cipta dan karya akuntan Indonesia untuk didharmabaktikan bagi kepentingan bangsa dan negara. Fungsi IAI berfungsi sebagai wadah komunikasi yang menjembatani berbagai latar belakang, tugas, dan bidang pengabdiannya untuk menjalin kerjasama yang bersifat sinergi
secara serasi, seimbang, dan selaras. Akuntan dalam sorotan. Walaupun organisasi profesi IAI telah ada sejak tahun 1957, namun profesi ini baru berkembang pesat pada era pemerintahan Orde Baru, sejalan dengan kebijakan pemerintah Orde Baru untuk memprioritaskan pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mempunyai korelasi positif yang kuat dengan pertumbuhan profesi akuntan. Kemajuan dan pertumbuhan ekonomi pada era Orde Baru juga berdampak positif bagi pertumbuhan dan kemajuan profesi akuntan Indonesia. Profesi akuntan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari praktik bisnis dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, mau tidak mau berada dalam tekanan serta konflik kepentingan, sehingga profesi akuntan juga terseret ke dalam praktik-praktik yang tidak etis. Praktik tidak etis profesi akuntan ini bahkan juga dilakukan oleh 10 KAP papan atas. Struktur etika IAI. Tujuan profesi akuntansi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi dan mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu 1. Kredibilitas, 2. Profesionalisme, 3. Kualitas jasa, 4. Kepercayaan. Kode etik IAI dirumuskan oleh badan yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut oleh Dewan Pengurus Nasional, dan kode etik IAI mengikat seluruh anggota IAI. Struktur kode etik IAI meliputi 1. Prinsip etika, 2. Aturan etika, 3. Interpretasi aturan etika, 4. Tanggung jawab. Berikut ini adalah penjelasan tentang kode etik IAI tersebut. A. Prinsip etika. Keanggotaan dalam IAI bersifat sukarela, dan ketika seseorang akuntan memutuskan untuk menjadi anggota IAI, maka akuntan tersebut mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri di atas dan melebihi kedisiplinan yang berdasarkan hukum dan peraturan tentang hal tersebut. Dalam prinsip etika terdapat 8 prinsip di dalamnya, yaitu 1. Tanggung jawab profesi. Dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional. 2. Kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. 3. Integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas yang tinggi. 4. Objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Anggota harus tekun dalam memenuhi tanggung jawabnya dan harus memiliki kehati-hatian profesional untuk merencanakan dan mengawasi serta seksama setiap kegiatan yang dilakukan. 6. Kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum yang mengungkapkannya. 7. Perilaku profesional. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawab terhadap penerima jasa, pihak ketiga, anggota lain, staf, pemberi kerja, dan masyarakat umum. 8. Standar teknis. Standar teknis yang harus ditaati oleh anggota IAI adalah standar yang dikeluarkan oleh IAI, International Federation of Accountants, badan pengatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan. B. Aturan etika. Aturan etika merupakan penjabaran lebih lanjut dari prinsip-prinsip etika dan ditetapkan untuk masing-masing kompartemen. Hal ini harus diterapkan oleh anggota IAI KAP dan juga staf profesional. Penjelasannya adalah sebagai berikut. 1. Independensi. Anggota IAI KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI.
Sikap mental independen harus meliputi independen dalam fakta maupun penampilan. 2. Integritas dan objektivitas. Dalam menjalankan tugas, para anggota harus bebas dari benturan kepentingan dan tidak boleh membiarkan faktor salah satu yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangan ke pihak lain. 3. Standar umum dan prinsip akuntansi standar umum. Seorang anggota KAP harus mematuhi standar yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar. 4. Tanggung jawab kepada klien. Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan klien. 5. Tanggung jawab kepada rekan. Anggota wajib memelihara citra profesi dan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak citra reputasi rekan seprofesi. 6. Tanggung jawab praktik lain. Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan atau mengucapkan perkataan yang dapat mencemarkan profesi. C. Interpretasi aturan etika. Interpretasi aturan etika merupakan penafsiran, penjelasan, atau elaborasi lebih lanjut atas hal-hal, isu-isu, dan pasal-pasal yang diatur dalam aturan etika yang dianggap memerlukan penjelasan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman atas aturan etika yang dimaksud. Interpretasi aturan etika ini dikeluarkan oleh suatu badan yang dibentuk oleh pengurus kompartemen atau institut profesi sejenis yang bersangkutan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya sebagai panduan dalam penerapan aturan etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. D. Tanya jawab. Pada tingkatan akhir, dimungkinkan adanya tanya jawab yang berkaitan dengan isu-isu etika. Tanya jawab ini dapat dilakukan dengan Dewan Standar Profesi yang dibentuk oleh pengurus kompartemen atau institut yang bersangkutan, guna memberikan penjelasan atas setiap pertanyaan dari anggota kompartemen tentang aturan etika beserta interpretasinya. Pengawasan dan perizinan KAP. Kantor Akuntansi Publik atau KAP adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Izin usaha KAP dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. KAP berbentuk badan usaha perseorangan yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha KAP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Memiliki akuntansi publik. 2. Menjadi anggota IAPI. 3. Mempunyai paling sedikit 2 auditor tetap dengan tingkat pendidikan formal bidang akuntansi, yang paling rendah berijazah setara diploma 3 dan paling sedikit 1 orang diantaranya berijazah sarjana. 4. Memiliki nomor pokok wajib pajak. 5. Memiliki SPM KAP yang memenuhi SPAP dan paling kurang mencakup aspek kebijakan atas seluruh unsur pengendalian mutu. 6. Domisili kepemimpinan KAP sama dengan domisili KAP. 7. Memiliki bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah ruang kantor yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain. 8. Membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang mencantumkan alamat akuntan publik, nama dan domisili kantor, serta maksud dan tujuan pendirian kantor, hanya untuk KAP berbentuk badan usaha perseorangan. Yang ke-9, membuat surat permohonan melengkapi formulir permohonan izin usaha kantor akuntansi publik dan membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar. Untuk KAP berbentuk badan usaha persekutuan, selain persyaratan-persyaratan di atas, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nomor 1. Memiliki NPWP KAP. 2. Memiliki perjanjian kerjasama yang disahkan oleh notaris. 3. Memiliki surat izin akuntan publik bagi pemimpin rekan dan rekan yang akuntan publik. Yang keempat, memiliki tanda keanggotaan IAPI yang masih berlaku bagi pemimpin rekan dan rekan yang akuntan publik. 5. Memiliki surat persetujuan dari seluruh rekan KAP
mengenai penunjukan salah satu rekan menjadi pemimpin rekan. 6. Menunjukkan domisili pemimpin rekan dan rekan KAP. KAP berbentuk badan usaha persekutuan dapat membuka cabang KAP di seluruh wilayah Indonesia dengan izin dari Menteri Keuangan. Sementara itu, badan atau lembaga yang berkepentingan langsung melakukan pembinaan dan pengawasan atas kinerja Provinsi Akuntansi, antara lain: A. Menteri Keuangan RI, B. Quality Review oleh Direktur Jenderal Lembaga Kerja dan Departemen Keuangan RI, C. Institut Akuntan Indonesia atau IAI dan Kompartemen IAI yang terkait, D. Dewan Kehormatan IAPI, E. Dewan Review Mutu IAPI, F. Bapepam LK. Kesimpulan, kode etik menyatakan perbuatan apa yang baik atau buruk, apa yang benar atau yang salah, perbuatan yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional dan perbuatan dari setiap kode etik suatu profesi. Setiap etika profesi mempunyai kode etik masing-masing dan tersendiri yang dibuat oleh badan yang mengatur etika profesi tersebut. Pelanggaran kode etik tidak diadili oleh pengadilan karena melanggar hukum, tapi pelanggar kode etik akan diperiksa oleh majelis kode etik dari setiap profesi tersebut. Saran: untuk menjalankan profesi dan kode etik yang berlaku, terlebih dahulu setiap manusia yang bernaung di dalamnya harus memiliki akhlak, sifat, dan kepribadian yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.